Kita ke informasi lainnya pemirsa, setelah 3 angkutan umum Light Rail Transit atau LRT, bus Rapid Transit BRT dan angkutan kota terintegrasi, kini LRT Sumsel kembali meningkatkan pelayanan dengan berkoordinasi dengan aplikator angkutan online driver ojek online. Setelah 3 angkutan umum Light Rail Transit LRT, bus Rapid Transit BRT, dan angkutan kota terintegrasi, kini LRT Sumsel kembali meningkatkan pelayanan dengan berkoordinasi dengan aplikator angkutan online driver ojek online. Untuk saat ini, LRT Sumsel masih fokus meningkatkan pelayanan feeder LRT yang saat ini mulai beroperasi di beberapa wilayah di Kota Palembang. Namun, hasil kajian petugas LRT Sumsel bersama Universitas Sriwijaya Unsri, LRT Sumsel masih membutuhkan 17 koridor, sedangkan saat ini hanya 7 koridor yang melayani masih membutuhkan 10 koridor LRT. Kepala Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan, Dedik Tri Istiantara mengungkapkan, LRT Sumsel membutuhkan dukungan dari stakeholder pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menambah koridor LRT sehingga pelayanan masyarakat khusus feeder LRT bisa ditingkatkan. Dengan integrasi, dengan feeder dan daring tadi Pak. Kita akan berkolaborasi dengan seluruh transportasi yang di Kota Palembang. Jadi tidak hanya terbatas dengan feeder, tapi angkutan konvensional, kemudian angkutan online kita akan mencoba mengintegrasikan dengan sebuah sistem. Kita akan berkoordinasi dengan aplikator nantinya. Kalau untuk daerah-daerah yang belum terjangkau feeder Pak? Jadi memang ini masih jadi PR kami. Kita butuh dukungan dari stakeholder, dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah. Dalamnya adalah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, bahwa dari hasil kajian kami dibantu teman-teman dari Unsri itu dibutuhkan 17 koridor untuk feedernya. Saat ini baru terlayani untuk 7 koridor, jadi memang butuh 10 lagi untuk koridor LRT, untuk koridor feeder ini. Selain itu, LRT Sumsel di tahun 2023 ini mengeluarkan inovasi yang ramah lingkungan dan terobosan untuk mengurangi sampah, sehingga mengajak masyarakat pengguna LRT bertransaksi secara non-tunai dengan kartu kris yang bisa dipakai sejak kartu diaktifasi. Abidin Riwanto, PAL TV.